Dimana dari satu tim tersebut pasti udah banyak sekali tantangan, udah banyak sekali latihan yang udah dilewatin. Full hero nggak cuma satu dong untuk mengantar ke sini. Betul. Banyak kok full hero-nya. Dan itulah nantinya yang akan kita lihat lagi seperti apa. Karena pasti ada perbedaan antara Sive dan juga Super Saiken. Iya, dan kalau misalkan ditanya perbedaannya, dari yang aku lihat ya, menurutku untuk di MDL, permainan dari Sive di MDL itu tipikal yang sekalinya dapetin ke arah bantuan babysit dari romernya, yaitu Shade. Biasanya dia tuh udah bisa menangin laningnya dengan cukup baik gitu. Tapi kalau kita compare dengan adanya di game pertama tadi, pergerakan dia tuh sebenarnya nggak di babysit banyak-banyak loh, tapi somehow dia masih survive dan bahkan masih bisa compete dengan teman-teman dari Dewa. Dan justru itu jadi buying time juga gitu loh untuk teman-teman dari Big Turn Alpha melakukan objektifnya dengan cukup aman. Salah satu band lagi dari Big Turn Alpha menuju ke arah Dewa. Kalau tadi kita ngelihat, kalau nggak salah dengan adanya Joy di band terakhirnya, namun sekarang apakah Joy akan dilepas? Oke. Joy akan dilepas, kayaknya agak sulit mereka untuk menahan Joy itu sendiri. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ya, ini gue sekilas tuh ngeliat Sive, sekilas doang. Itu kayak ngeliat cewek loh. Cewek awal Iya, datang. iya. Sekilas aja tapi ngeliatnya, jangan lama-lama. Dulu malah kalau emang dari awal-awal datang lebih mirip antara kalau nggak cewek ya Rasi. Dulu kan kayak ibarat kembar itu Rasi sama cewek kan. Benar. Poni sama-sama ke depan, kacamata. Dulu gue nggak bisa bedain loh cewek sama Rasi. Nah, sekarang sih udah bisa ya. Sekarang udah bisa banget kalau sekarang. Iya, sekarang udah bisa. Oke, Joy, dia ada first pick-nya. Apakah akan ada Kaja untuk di game kali ini? Bagi teman-teman dari Big Turn Alpha dan langsung saja langsung nggak pakai mikir dua kali untuk menjadi salah satu stopper juga. Dan bahkan kalau untuk di arah XP lainnya, entah kenapa aku merasakan bahwa akan ada power dari, oh sebentar, pakai itu udah ditutup, tadi udah ditutup. Entah kenapa, kalau enggak mungkin berarti ya ke arah dari Xbox atau ke lapu-lapu. Nah oke, kita bacakan dulu di CV. Di mana dia second Snapdragon from Pro Series Season 3 C Open Final, third Kohaisi Championship, dan first Piala Bung Karno Esports 2023. Banyak prestasi yang sudah dia terapkan ya. Dan tentunya ini bukan tanpa alasan dia berada di Prosin MPL saat ini. Lagi Cloud. Oke. Kalau untuk berada di area dari Gold Lane, apabila ada tarikan yang dimiliki oleh Kaja, ini adalah salah satu hal yang mungkin kalau untuk di early game gak nyambung. Iya kan, karena nggak ada damage instan yang benar-benar bisa dihasilkan kan. Betul. Butuh waktu yang panjang banget. Karena kalaupun kita ngeliat ke arah skill setnya, ada Art of Thievery sebenarnya yang bisa nambahin movement speed dan juga attack speed. Namun itu masih belum cukup juga untuk bisa men-shutdown ataupun melakukan pick off Mid potensialnya. lane-nya berarti nanti kemungkinan besar apakah bakal nge-burst banget. Valentina bisa? Atau kalau enggak, karena Yves masih kebuka, sebenarnya Yves juga bisa. Cuman Yves sedikit memakan waktu lah untuk bisa melakukan damage yang lumayan dibandingkan dengan adanya Valentina. Tapi kita lupa bahwa ini terbuka dan ternyata langsung digunakan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Power dari Yves kemungkinan besar bisa ditaruh di arah XP lane-nya dengan asumsi bahwa Joy-nya adalah jungler. Dan ini bakalan unik banget karena kenapa? Kalau sampai Big Turn Alpha mengambil ke arah tank jungler lagi atau hybrid setidaknya seperti Lancelot di game sebelumnya, kontes di arah early game ini bakalan cukup berbeda playstyle-nya. Yang satu lebih ke arah evasive maneuver dengan mobilitas yang tinggi atau ke arah Big Turn Alpha dengan durability dan juga prolong team fight yang kuat. Oke. Sementara Idit, Valen udah diambil, bakal ada 2 Divine Judgment harusnya ya di game yang kedua ini. Sementara sekarang, burst damage akankah mereka amankan terlebih dahulu atau ini deh. Yes. Nyambung akhirnya. Oke, akhirnya dia punya Varsha. Pertama memang kita lihat kalau ngomongin dari segi positioning, Choji udah bilang kalau Joy-nya ini akan berada di area jungle. Dan itu Asumsinya, juga ya. asumsinya. Kenapa? Ini juga menentukan dari gameplay dari Dixon. Dixon itu punya sisi heavy, Ya. sisi yang berat. Mungkin kalau untuk dari sosok Joy ditaruh di XP lane, mungkin tidak terlalu cocok untuk gameplay Dixon. Sementara yang kita udah pernah lihat. Tapi ini cocok untuk Lanaya yang bisa melakukan diving ke arah belakang. Cuma sekarang Dixon ini juga harus memikirkan hero apa yang akan diamankan. Karena ngomongin dari segi playstyle, kayaknya Edwin cocoknya untuk is the proof that I'm dari still Power of alive. Roamer ya. Yap. Power of Roamer untuk teman-teman dari Dewa United. Betul. Oke. Sebenarnya kalau kita ngeliat ke arah Roamer bisa banget, dan fun fact-nya ide itu punya sisi power yang cukup panjang untuk single lock target. Kemungkinan di angka 4 detik kalau 3-3 skillnya digunakan semua. Jadi itu bakal oke juga untuk pick up potential di arah early game-nya. Namun, melihat dari segi banning selanjutnya, Brody dan juga Hayabusa telah di-ban.
dengan adanya bindingan ke arah Hayabusa, ini seenggaknya menyelamatkan ataupun mengindikasikan bahwa kemungkinan besarnya emang Joy-nya yang akan menjadi jungler. Karena ingat Shadow Kill di arah late game itu nempelnya, sekali nempel apalagi dengan pasif yang ada di tangan lawan yaitu pusing itu keliling. Namun satu banning lagi dari Big Tron Alpha mengingat bahwa Dewa masih belum ada ke arah dari XP lane / Roamer. Karena ini flex picknya tinggi banget loh dari Dewa. Joy dan juga Edith masih belum kita ketahui di mana posisinya, tapi ternyata langsung nge-ban-nya ke arah gold lane lagi yaitu Leslie. Langsung ya, untuk mengamankan juga pergerakan dari Cloud-nya, dari area landing-nya. Karena mungkin persentase kalau emang kita mau 1v1 situation antara Leslie dan juga Cloud ya, Leslie diunggulin banget Pak. Mau itu Art of the Fairy-nya tinggi banget, mau lu Blazing Duet-nya masuk tapi bisa ditendang, mau lu bisa kabur tapi kalau ultimate snipe-nya nyala rada bingung juga. Oke, sekarang satu band terakhir. Lebih kemana lagi nih arah bandingannya Coji? Ternyata pilihannya adalah Baxia. Langsung ke arah Baxia yang tadi yang di-ban. Tapi tenang, kalau kita ngeliat untuk dari segi tank jungler masih ada satu yang tadi digunakan oleh Dewa United, yaitu Matis. Atau ngambil ke arah Akai juga masih bisa, tapi sepertinya dari segi persentasenya akan lebih rendah dibandingkan dengan Martis. Dan ngelihat dari segi jungler yang lainnya, sebenarnya pilihannya juga masih ada Lancelot sih, seperti di game pertama tadi. Dan ternyata lagi dan lagi, Lancelot ternyata yang dikeluarkan. Adu nih, bisa diadu nih. Bisa diadu nih, kalau misalnya kita lihat dengan ada Lancelot dan juga Joy, ini bisa diadu nih. Ini bisa diadu sama-sama, sing-sang. Adu kecepatan. Iya, adu siapa yang bernyanyi. Kalau ngomongin soal metode late game, mungkin Lancelot bisa pecah meletus ya deket Joy ya. Yes. Kalau ngomongin soal Joy kali ini. Cuman yang bakalan jadi diuntungkan untuk Lancelot itu sendiri adalah dia punya high poking damage di saat menggunakan skill. Jadi itu bakalan sangat-sangat bersinkronisasi banget sama prolong team fight potensial yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Big Tron Alpha. Apalagi dengan adanya territorial power dari Peter Esrak yang dimiliki oleh Varsha, ini bisa jadi salah satu kunci juga nih untuk ngincer ke arah backline ya. Khususnya di arah gold lane yang sekarang masih kita belum tahu. Dan ternyata pilihannya adalah Bruno. Tepat, aku setuju. Kenapa? Pertama dia punya power damage di early. Dia hanya butuh stack ya. Dan kedua, dia juga bisa menghindari damage yang diberikan oleh sosok dari Lancelot. Dan bahkan siapa yang akan mengikat dia di arah belakang, nih dari setelah ditutup. Abis itu dia juga melihat potensial Uranus bisa didapatkan. Uranus bisa didapatkan di sini untuk sosok Super Sorizo. Iya, dan dengan Grok juga udah nggak ada ya. Berarti pilihannya kalau nggak Uranus, Lapu-Lapu atau Yuzong menurutku yang bakalan cocok banget. Namun, ingat bahwa dengan adanya Edith dan juga Joy, Esmeralda juga bisa berkesempatan kembali hadir di game kali ini. Karena makanannya cukup banyak juga. Dan Esmeralda, bonyok sih menurut aku Esmeralda. Apa boleh kalau mau iya, dia? bisa kalau untuk dari nyari badannya. Ternyata ngambil ke arah Glue. Yang mana niatnya sebenarnya bagus banget. Incaran ke arah Bruno dan juga ke arah Joy, walaupun dari split-split yang nggak connect, seenggaknya itu udah jadi slow maneuver dan juga mental pressure yang cukup berat harus dialami oleh teman-teman dari Dewa. Jadi nyerang itu bukan dari segala sisi, tapi dari mindset dan juga decision making ke depannya. Tapi ntar ada Gilu juga ya kalau Wave of the World yang sekarang juga udah berubah nama lagi tuh ya. Worldy. Iya. Kalau itu diaktifkan di saat ada butiran-butiran kecil itu, Iya. akan berputar-putar. Bulir-bulir jeruk terbaik. Iya, akan berputar-putar dia di situ, Yes. Pak. Dan itu dia dari masing-masing hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Yap, dan sebentar kita akan lihat untuk game keduanya bakalan seperti apa dari teman-teman Dewa United Esports melawan Big Tron Alpha. Karena tadi di game pertama permainannya cukup dominan, dipegang oleh Big Tron Alpha. Namun ini dia untuk 10 hero yang telah dipick oleh masing-masing tim. Serta dengan adanya setup emblem plus spell yang akan dibawakan. Dan ternyata untuk dari segi junglernya betul sekali di tangan Lalanya dengan adanya Little Ignition jadi memaksimalkan damage potensial dan mungkin Blood Wings akan menjadi item pertamanya. Oke, tapi ini tentunya akan menjadi jawaban atas debut dari CV. Mampukah dia mendapatkan dengan 2 poin tanpa lawan atau anak Dewa memaksa ke game yang ketiga? FPL Arena minta tepuk tangannya lagi dong! Alright, cut to the land of time. Masih semangat. Big Troopers, anak Dewa masih setia menemani dua tim yang sedang bertanding kali ini. Tapi sekarang Sako dan juga Case ya, ini terlihat nih. Ini pola agresif mereka mau dikeluarkan langsung gak? Karena ada efek tadi fight dan Moreno untung ada wing by swing. Wah ini dia, Ferry Ferdiansyah yang berhasil menyelamatkan Super Moreno dengan wings by wingsnya. Dan bahkan lihat Big Tron Alpha kali ini akan coba membalaskan kembali dengan early game pressure yang diberikan. Dan langsung Super Sorizo dan juga Super Ken merespon itu semua. Bahkan Dixon udah ada. Tapi ngomongin Dixon, di early game seperti ini, dia punya power
dari sisi, tapi dia untuk ngomongin power damage, dia belum terlalu maksimal. Dan Lanaya, lihat, dia bebas banget masuk ke dalam dan one last hit. First blood di tangan Lanaya. Yep. Dan bagusnya ya, mereka juga tadi udah berhasil mendapatkan 1 poin kill, area jungle dimakan, setup dari talent emblemnya udah terlihat, masih pengen lebih loh. Lihat bakal Lanaya ngobrak-abrik belakang, jungle-nya udah mulai dihabisi satu persatu, tapi di depan sana lihat langsung ada Bruno berhasil didapatkan oleh sosok dari Super Ken. Poin kill atas gold laner, wow itu maksud aku harga yang sulit untuk ditukarkan dan tidak terlalu worth it dibandingkan dengan ada Super Sorizo. Masalahnya yang tumbang tadi Bruno, kalau sampai udah ada satu bersekelas kiri jadi arah early game, power potensial dari Dewa United Esports itu bakalan besar banget. Dan bahkan satu hal yang aku notice adalah emblem setup dari Dewa United Esports itu bawa 4 tenacity dari emblemnya. Yang ngebuat mereka bakalan cukup oke dari segi defensive maneuver, tapi nggak ditinggalin seperti itu tadi di arah tengah. Oke, pertukaran Retribution kali ini akan coba diandalkan oleh sosok Lanaya. Kenapa? Karena dia akan bisa bernyanyi Pak Polo. Anti-sisi yang dia miliki akan sangat kuat. Cuma ingat, anti-sisi bukan anti-suppress. Suppress nggak ada antinya. Digeser doang kalau Suppress kan. Iya. Kalau Suppress mah digeser aja tuh, bisa di cancel. Tapi Dixon, siapa yang akan dia banting? Karena sekarang one v one situationnya antara dari masing-masing XP laner loh. Mereka sama-sama memiliki jungler yang cukup lembut di awal ini. Oh, udah bernyanyi. Ini tandanya Super Sorizo akan coba menunggangi seorang Dixon kah? Dan kalau dia berhasil menunggangi seorang Dixon, ini akan menjadi sedikit kekalahan untuk Lanaya. Karena lihat, Lanaya udah gak punya apa-apa. Lanaya sekarang untuk ngadu Retribution, mungkin Super Ken masih memegang dengan adanya Tauros di tangan dia. Tapi karena dia tahu gak ada source skill yang dimiliki di Lanaya, mereka akhirnya mengendorkan permainan. Mereka akhirnya memilih untuk menarik pasukan dari Dewa United. Gue pikir tadi bakal di all in, mereka menang quantity, mereka sikat ke arah turtle. Tapi ternyata tidak loh sih. Dia bermain dengan tempo sih. Tapi Lanaya is coming up. Aduh, Retribution kembali sedikit terlambat. Dan dipecat Smart. Bahkan di following up dengan Revenant Respect di belakang sana Super Sorizo. Mencoba untuk menangkap tapi Super Finn. Damage terlalu besar. Sako coba untuk memberhentikan itu semua. Tapi nampaknya Bigetron Alpha berhasil kabur dari jeratan Dewa United Esports. Untung aja nggak ada tumbang loh. Karena Dewa United Esports mereka punya sekali kesempatan untuk bisa menumbangkan. Dan bahkan one last man standing Papulung menuju ke arah Dewa United Esports. Sisa sendiri nih saya. Coji pindah, Coji. Coji pindah haluan. Karena aku ngelihat yang dibawakan oleh Bigetron Alpha ini cukup fleksibel dari segi gameplaynya gitu loh. Mereka punya Super Finn sebagai momentum makernya dan Super Sorizo sebagai frontliner powernya. Bahkan tadi kalau aku ngelihat ya, Veteran Esak dari belakang Super Moreno itu benar-benar aman banget dan gak kesentuh. Tapi tadi sempat kena ke arah Gara Biara yang akhirnya kayak cancel. Alright, impact kembali terjadi Super Finn. Masih coba untuk bisa selamatkan, nampaknya tidak. One last hit from Semerawat. Lihat di kebok langsung membuat seorang Super Finn tertunduk lemas tak berdaya di depan sana Pak Bolong. Yap, itu tadi ya. Ini adalah impact apabila Bruno tidak disikat lagi dari awal. Percobaan pertama tadi berhasil, tapi setelahnya dibiarkan kembali. Stuck terkumpul sekali, sikat ke arah ini dari Cloud-nya bisa jadi hanya beberapa hit saja gitu. Lumayan berasa loh itu. Lihat gebokan mautnya. Dan bahkan Super Finn dipenjat menuju ke arah Sako. Walasit Sako nowhere to run. Berhasil dimakan begitu saja. Dia udah coba untuk melindungi dirinya dengan gocek kiri kanan depan belakang. Tapi tidak ada flicker. Jadi tetap harus berada di dalam kematiannya. Yap. Itu dia, namun di bagian bawah Ken lagi dan lagi terus saja. Mau ada tim fight di area yang berbeda ataupun dekat sama dia. Farmingnya ini loh. Bisa banget. Oke, tapi lihat Super Ken bahkan tetap dapetin gold pumpnya. Tapi dia sadar, dia akan menuju ke arah perebutan di arah Turtle. That's why dia tetap akan mempertahankan sosok dari Retribution-nya. Iya, bahkan 4-1 udah dijalankan untuk mulai Bigetron Alpha dan dapetin ke arah Turtle di arah top lane. Menurutku dengan adanya Lancelot dari Super Ken di arah bottom lane ini juga menjadi misinformation juga bagi teman-teman dari Dewa United Esports untuk mencoba mundur terlebih dahulu. Tapi lihat pergerakan Super Ken udah langsung menuju ke arah Turtle-nya. Oke, Turtle is coming up. Akankah ada perfect Turtle kali ini? Karena Turtle kedua membuat jalan perfect Turtle akan lebih mulus. Tapi Super Finn di sana bakal coba untuk mempertahankan dirinya. Oke, damage for CV. Ada Dixon di garis depan, mencoba diselamatkan. Naik ke tunggangan seorang Dixon. Tidak ada yang mempoking sama sekali dan Super Sorizo mau nggak mau menggunakan flickernya. Karena kalau dia ketangkap sekali tadi udah nggak bisa menunggangi siapapun.
Si V pun sejauh ini bagus banget ya. Ada Ya. 2 assist, positioningnya luar biasa. Dia benar-benar bisa memenangkan landingnya juga walaupun tadi udah mendapatkan bantuan. Tapi sekarang Watt udah join ke dalam fight. Akankah dia pindah di bagian bawah? Atau dia bakal ikut terus kepada rekan-rekannya nih? Harusnya udah mulai pindah ke bagian bawah dan bahkan lihat deh, udah mulai bergumul juga dari teman-teman Dewa United. Oh, defense adjustment! Instant pick up kabur di arah super round Sabriani. Surprise attack terjadi. Pen tumbang begitu saja, pertukaran 1 untuk 1. Tapi mundur ke arah belakang para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka akan memaksa tim fight kembali. Karena Dixon udah tidak ada powernya. Lihat Super Cat! Ting-ting bukan bermain, ting-ting bukan biskuit. One last hit! Dixon ter-take down! Case masih mau lebih. Flicker yang dimiliki dan ditancap. Dirundung di arah bottom lane. Dewa United. Mereka terejam-ejam di arah bottom lane dan bahkan Sacho mau tidak mau hanya bisa untuk mundur ke belakang Pak Bulung. Seperti halnya di game yang pertama terjadi setup besar di bawah. Ya. Dan itu yang menghancurkan semuanya. Iya. Oke, lihat permainan Lancelot. Wah. Super Ken. Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan biskuit. Sat berhasil mendapatkan 1 point kill. Super Ken. Ini Ken hybrid apa enggak? Enggak hybrid ya Ken? Kadibak bikin item pertamanya langsung ke arah War X. Jadi kalau misalkan semakin banyak dia melakukan puncture, semakin besar juga efek dari War X yang ngebuat dia akhirnya punya damage potensial yang cukup besar. Bahkan yang aku suka dari Bigetron Alpha adalah mereka tuh ngurutnya satu persatu dengan bagus banget gitu loh. Top lane diurut pelan-pelan, didapetin, Turtle juga didapetin, gak lama kemudian pindah ke arah bottom lane. Bahkan dengan konsil dari Dewa United Esports, Bigetron Alpha tetap survive dan dapetin ke arah bottom lane-nya. Gak lama kemudian mid lane juga dihancurkan. Jadi, kesimpulannya sebenarnya lebih ke arah ini 4-1 justru jalan dari Bigetron Alpha gitu loh. Kalau kita lihat di arah early game-nya, 4-1 yang jauhnya itu dari Super Ken. Tadi momen di arah bottom lane, yang jauh itu dari Sorizo-nya. Yang akhirnya ngebuat nggak cuma tekanan dari sekitarnya aja, namun dari objektif ke arah Turtle itu diamankan banget oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah itemization-nya, ini nggak ada yang minus sama sekali dari Bigetron Alpha. Even sampai ke arah roamernya pun di tangan dari Fate itu udah punya lead di angka 400 gold dibandingkan dengan roamer dari Dewa United, yaitu Shaco. Udah bagus banget ya permainan dari Bigetron Alpha. Mereka set up-nya pelan-pelan seperti yang udah disebutkan barusan. Jadi urut-urut. Watt sekarang udah punya Berserker Fury. Tadi dia udah punya Hustle bola kritikal, lalu ada lifesteal juga di situ, attack speed juga dia udah punya. Cuman sekarang gempuran yang harus ditahan ini loh, bisa nggak mereka hindarin? Waduh, akan mau dipaksa? Ini mau dipaksa. Ini menurut aku nggak cukup worth it. Pertama mereka kurang power, kedua Federal Strike-nya juga nggak terlalu tergapai. Tapi Superfin kalau dia narik 1, dia pastikan dulu dia bisa nge-all in nggak. Karena kalau dia cuma tarik 1, nggak all in. Dan ketika dia tumbang, oh Super Ken. Wah ini bener-bener agak cukup nakal ya. Jungler nakal loh bisa kita bilang. Mancing ya? Iya masalahnya mancing. Lu dalam kondisi owning sekalipun dengan perbedaan 7.000. Ini MPL ya kan. Lu bisa berbalik. Dan jangan sampai ketika dia tumbang di saat objektif muncul. Untungnya mungkin Super Ken mengkalkulasi itu kali ya. Dia berani masuk, dia berani punya power level lebih tinggi dan objektif tidak ada di sana. Karena mungkin itu cuman yang bisa dilakukan oleh Dewa sekarang. Counter setup. Mereka untuk mau nge-setup duluan rada ngilu. Mau keluar dari area defensifnya aja udah sulit gitu loh. Jadi itu yang benar-benar ditunggu dari pemain Bigetron Alpha, salah langkah. Sebenarnya kuncinya ada di tangan dari Idit Dixon sih. Dia bisa nangkep ke arah Lancelotnya dan kalau sekali tumbang, seenggaknya ada 4 poin kill streak yang bisa dipecahkan juga dari tangan Bigetron Alpha dan ngebuat akhirnya ada turning point tapi secara progresif. Perlahan demi perlahan yang ngebuat teman-teman di United Esports mungkin bisa mendapatkan momentum kembali melakukan counter attack melawan Bigetron Alpha. Yes, benar-benar terlihat posisi menuju ke arah Lord. Dan bahkan pasukan dari Bigetron Alpha kali ini mereka sudah siap standby menuju ke arah Lord. Oh siapa itu? Super Sorizo, 1 versus everybody. Dia bakal diganyang, tim adjustment terjadi. Berhasil menangkap Lanaya tapi tidak ada following up damage. Sepeda attack telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. CV melakukan fucking damage dan bahkan surprise attack. CV kali ini ter-take down. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha untungnya CV dengan sangat sigap. Bukan CV yang ter-take down malah di sana sosok dari Superfin. Dan bakal Lanaya masih mau lebih. Masih coba digocek begitu saja. Berani going, looking for wipeout. Akankah Lord ini akan menjadi giveaway? Lumayan mubazir Lord kali ini. Oke, itu dia. Satu counter begitu baik di mana tadi mereka melihat ada penjagaan ya. Penjagaan dari Glue yang mungkin jaraknya terlalu jauh. Mau nggak mau akhirnya dengan all in keseluruhan hero-nya dapat satu hero ini dan Lord giveaway. Ya, untuk sekarang akan memperpanjang dari segi game time-nya, tapi seperti yang tadi aku katakan tadi ya, satu momen saja dibutuhkan oleh Dewa United Esports di mana Shive-nya sesaatnya dia keangkat.
oleh teman-teman dari The United Esports, itu gempuran baliknya sih bener-bener sadis banget ya. Apalagi tadi kita lihat Dixon, gak lama dari Sorja tumbang, Shiva angkat, dia pindah jadi Primal Wrath. Damage-nya tuh udah masif banget karena Super Moreno loh. Wow, one charge dari Sako menutup Super Pin. Pada saat dikeluarkan, Super Awas seorang diri, tak ada yang menemani. Masih ada Super Ken dan bahkan shutdown. Akhirnya terjadi di belakang sana bahkan double kill from Lanaya. Menutup dua pasukan Bigetron Alpha dengan sangat manis. Super Marino dan Super Vin yang harus tergoler lemas tak berdaya. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. Super Awat sudah berada di posisi yang harus mereka perhitungkan. Yap. Damage dari Awat sudah berasa, damage dari Awat juga sudah mengerikan. Jadi mereka tidak boleh terlalu barbar lagi. Kenapa? Walaupun menang dari atap, tapi kalau memang setupnya bisa dimanfaatin untuk dibalikin. Kelar lah sudah. Dari tadi udah mulai terlihat. Dan sekarang penjagaan pun udah mulai dilakukan. 1700 damage secara rata-rata dari Watt. Yang berarti kalau misalkan adanya beberapa item defensif harusnya 1,5 bar HP per hitnya. Satu bolanya. Dari Bruno ke arah Bigetron Alpha yang ngebuat ini damage potensialnya udah gede banget. Dan itu pun tadi belum ada Worldly juga yang bisa connect ke arah Bigetron Alpha. Sementara dari kunci kemenangan dari Bigetron Alpha menurutku adalah di tangan Super Moreno yang dimana follow up dengan Veteran Extract itu udah sangat-sangat tepat waktu dikeluarkan. Namun sayangnya damage power itunya belum terlalu masif untuk bisa menumbangkan satu player ataupun dua dari Dewa United Esports yang membuat akhirnya counter setup malah di counter balik oleh Dewa. Oke, pertanyaan aku, ada apa dengan hari ini? Apakah karena sudah lama kita libur, mereka itu benar-benar punya birahi yang tidak terbendung? Dari tadi seluruh dua match ini, rata-rata mostly overextend semua. Iya. Mereka mau team fight terus, mau ganyang terus. Di saat posisi-posisi yang menurut aku tidak harus mereka overextend team fight, mereka malah mau team fight di saat itu. Itu udah dua kali terjadi di dua match yang berbeda loh Pak Pulung. Yap. Oke sih sekarang, weh Ken ngagetin kan di situ dia. Pancingannya loh. Benar-benar, tapi udah ada konsil yang tercipta nih Ji. Oke, konsil terjadi. Informasi telah diberikan. Lanaya gagal untuk mendapatkan siapapun. Informasi yang telah didapatkan, apakah mereka akan menabrak kembali? Karena kalau ngomongin dari soal keuntungan, Bigetron Alpha sudah terkejar loh. Pak Pulung, udah tersisa 1000 perak saja kali ini. Jauh banget loh jaraknya tadi dan itu bisa dikejar semua akibat beberapa kesalahan yang terus-terusan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, dan untuk sekarang setup Lord pun dilakukan oleh Bigetron Alpha, namun mid lane-nya ini langsung di defense dengan cukup cepat. Dan yang ngebuat ini bahaya adalah Shaco Dixon ini dia tadi nempel mulu loh pergerakannya. Dengan sisi power mereka berdua aja, ini udah cukup banget untuk walaupun dari segi damage belum setinggi dari Bigetron Alpha dari segi gold gap-nya. Namun waktu ini didapatkan oleh Dewa Esports itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bigetron Alpha. Karena ingat, sisi power dari Bigetron Alpha untuk sekarang ya, yang paling kenceng itu cuma di tangan Super Vin aja. Dan itu single target. Nih sementara itu ya, Lord oke lah dibawa, ditarik ke bagian belakang. Untuk Lancelot udah free banget, belum lagi dia hybrid. Tapi di atas ada space yang memang diciptakan juga. Bingung nih, ini tujuannya sekarang ataupun fokusnya mau kemana dulu? Iya, karena dari segi target pun sebenarnya Bigetron Alpha masih tetap menang ya, walaupun dari segi gold gap-nya nggak terlalu jauh. Wah Dixon sendirian banget. Oh, dia mau diganyang sih Dixon ya. Mau pilihan di sana. Tiba-tiba Super Vin dipecat sebenarnya. No following up damage. Bahkan coverisasi di depan sana berhasil mendapatkan CV. Super Vin seorang diri tadi menemani. No covering up. Dewa membalikan kembali keadaan dan lihat bahkan Super Vin. Dia harus tumbang menjadi korban keganasan dari Dewa United. Ada Sako. Sorry, Zombie ke arah belakang. Lord akan ditangan oleh para pasukan dari Dewa United. Mampukah diapaskan oleh Super Ken? Tapi nampaknya Super Ken tidak akan mendapatkan Lord kali ini. Dia mengendorkan egonya dan memilih untuk retreat. Yap, sebuah overextend lagi dan lagi terlihat ataupun sebuah pemaksaan dilakukan oleh Bigetron Alpha di belakang. Itu rekan-rekannya dibegal Coji. Iya, entah kenapa aku ngerasain kayaknya ada miskom juga deh. Karena tadi posisi dari konsilnya Super Vin itu udah cukup jauh dari teman-temannya. Dan ternyata walaupun dari segi jarak yang jauh, itu tetap digas Wattnya. Iya. Oke, surprise kena ke arah Wattnya. Tapi siapa yang masukin damage-nya? Karena yang lain itu lagi sibuk sama teman-teman dari Dewa United. Khususnya dari Dixon tadi yang emang coba mancing gitu loh di arah depan sana. Di belakang masalahnya emang benar-benar dipalangin, mereka dibegal, mereka gak bisa kemana-mana, damage gak ada. Iya. Vin, ya Sendirian jalan. du gitu doang di depan. Mungkin niatnya itu follow up-nya dari Super Moreno kali. Tapi Super Moreno pun tadi cukup jauh loh jaraknya. Nah, tadi Super Moreno disundul. Tadi di wall charge. Iya. Dan dia akhirnya mau gak mau purify sama terbang. Wings by Wings. Dan lihat di depan sana. Super Ken. Akan coba ditangkap. Onward-nya gagal. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk menyelesaikan.
Lock di arah top lane dengan sangat cepat, tapi lihat di sana poking damage selalu terjadi. CV harus bertahan, one shot selalu dikeluarkan dan bahkan Ward berhasil mendapatkan super kill. Untuk ke arah belakang masih ada Sonros, mencoba untuk mengejar kembali. Dixon akankah ditunggangi dan akhirnya Dixon terperangkap. Seorang diri, immortality-nya pecah. Membuat Dixon harus mundur ke arah belakang setidaknya. Dixon nggak tumbang. Walaupun begitu, para pasukan dari Big Turnover mereka masih mau lebih. Mereka masih mau team fight. Akankah mereka terjadi, tapi lihat Super Sorizo berhasil menunggangi sosok Sako. Dua immortality yang dipecahkan oleh seorang Super Sorizo. The Adjustment is fail, Super Cat is coming up. 2 poin kill didapatkan dari kedua belah tim. Tapi di depan sana tidak ada lagi Sako dan juga Case. Bahkan mereka kehilangan sosok dari Dixon. Oh my god. Tukang sampai ke jemur got, oh my god, dibalikan kembali keadaan mereka berikan Super Awat versus everybody. Super Awat catch it away, karena tidak ada lagi temannya. Super Awat dapetin satu, pecah immortality, dan ternyata too strong. Super Awat Supriyadi, dia udah melakukannya semaksimal mungkin. Dia gak bisa bertahan kembali. Oh my god, udah 1 lawan 3 di depan sana. Awat melawan dunia. Awat melawan dunia, Super Awat versus everybody. Lanaya. Dan sekarang Lanaya tersisa sedikit lagi SP-nya. Ini bencana! Best terbuka dengan sangat bebas. Fokus ke arah base-nya. CV berhasil menghindari dengan ada wajah di depan sana. Tapi Super Ken memilih untuk mundur. Dengan adanya puncher. Ting bukan Barman. Ting bukan Respect. Tertahan. Dewa United menolak untuk tumbang. Super Awat Supriyadi memang tidak salah. Super Awat memiliki nama tersebut. Ya, apalagi Super Awat versus everybody. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya team fight awalnya itu dengan adanya kalau nggak salah Dixon dulu tadi yang kecuali sama dulunya Super Sorizo dan kebetulan dari segi itemization-nya itu ada Dominus Ice ditambah lagi dengan Radiant Armor yang ngebuat dia cukup tanky juga untuk take on ke arah Dixon. Dixon-nya Immortality pecah, teman-teman dari Dewa United pun langsung mencoba untuk pulang terlebih dahulu karena terkena gempuran juga datang dari Super Moreno dengan Peter Ezrak yang damage-nya sudah mulai terasa. Gak lama kemudian otomatis tiba-tiba adanya Super Fade memberikan beberapa Ring of Order juga memberikan slow kepada Dewa United Esports dan ternyata Super Ken dengan puncture powernya langsung ke arah depan sana dan gak lama kemudian ada Shaco yang hilang immortality-nya. Otomatis ini menjadinya team fight. Happy birthday! Surprise attack, no Super Ken for this time. Ini tandanya menimbulkan dengan adanya Retribution single yang dimiliki Dewa United. Harusnya tidak ada perebutan dari Retribution Cibabulu. Yap. Ini mereka udah mulai lagi ya. Hey, ada konsil tapi dikeluarin nggak memberikan impact apapun. Lihat, Devon Jasmine menunjukkan seorang Super Awat, bahkan coba di follow dengan damage dan bahkan ditangkap. Ditutup begitu saja. Moreno Super dan Blazing dua Proxime. Mencoba menunjukkan Super Awat. One last hit dan bahkan Super Awat akhirnya ter-shutdown. Double kill. Looking for triple kill tapi Awat sudah tumbang. Lanaya mencoba untuk menghentikan pergerakan dari sosok Lanaya. Dan mencoba untuk meng-cover pergerakan dari seorang Sorizo. Untungnya CV dapetin Super Awat. Lagi dan lagi ya, double kill yang dimiliki oleh CV barusan luar biasa on point. Karena kalau tidak ada poin kill barusan yang tercipta nih Choji. Yes. Ini udah milik Dewa udah. Betul. Karena tadi dari Super Ken yang udah tumbang aja, minimal satu lagi player tumbang dari Biton Alpha, itu Lord bisa dipegang loh oleh Dewa United. Dan sekarang lihat, dengan waktu yang cukup pas adanya tumbangan ke arah Huat, one sama CV, ngebuat dari kontes bisa dilakukan. Oke, Lanaya, seorang diri, harus coba ditarik ke arah belakang. Super Ken, kayaknya udah mulai harus respect lihat. Mid to the late game, udah powernya di tangan dari sosok Lanaya. Lihat dia bebas banget untuk mengganyang. Dia bebas banget untuk dapetin satu persatu. Bahkan Super Sorizo yang setebal itu Pak Pulung, dia harus pulang. Hilang langsung seluruh bulir-bulir yang dia bawa. Ini Super Fin sampai langsung ngambil ke arah Tuas Armor loh. Untuk bisa mendinai beberapa damage juga dari Watt yang emang udah terlalu masif. Yep. Tapi CV hadir tanpa Art of the Fairy. CV hadir tanpa ada stuck di dalam tubuhnya. Sekalipun dia mau Blazing Duet, kemungkinan besar ini impactnya juga nggak terlalu optimal harusnya. Ya, dia harus poking sih. Dia mainin poking ke arah Sako. Dan bahkan kalau bisa dibilang Sorizo adalah sosok yang bisa ngebuka bus. Jangan Finn, kenapa? Sorizo ini tumbang dia masih bisa hidup lagi. Yep. Oh, ada sedikit pause dari Dewa United. Dan Tadi Dewa- yang angkat tangan itu Sako. Sako ya? Sako yang angkat tangan. Untungnya Oke. pas banget gue lagi ngeliat ke sana. Ya, tapi kalau gue lihat yang ngebuka itu tuh nggak boleh sosok dari Finn. Ya. Kenapa? Harus dari Sorizo. Sorizo itu kasarnya immortality. Dia hidup, dia masih bisa jadi bulir-bulir. Dan Betul. kalau misalnya all in yang gak tumbang dengan immortalnya, dia bahkan masih bisa nunggangin para pasukan dari Dewa United. Dan bahkan jadi kunci juga gak sih untuk bisa numbangin ke arah Wattnya. Karena most of the time, Divine Jasmine yang dikeluarkan oleh Finn itu
secara personal kayaknya ke arah Awad terus menerus gitu loh. Dan bahkan tadi aku hitung 3 kali Divine Judgment, walaupun 2-nya tadi nggak kena follow up yang cukup baik dari Big Turn Alpha. Ini pertandingan akhirnya intens ya di game kedua ya. Yap. Akhirnya intens, berbeda tadi seperti di game yang pertama mungkin dengan balance yang udah dimilikin pula oleh pemain dari Dewa ya. Karena kalau dilihat dari draftnya di game yang pertama tadi ini udah jauh banget. Jauh banget. Karena turning point-nya sebenarnya tadi sih dari power edit dapetin ke arah Shive-nya udah tuh team fight. Shive-nya nggak bisa tumbang sih enggak ya. Cuman lebih ke arah damage potensialnya udah hilang. Langsung digembur habis-habisan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Dan melihat dari power Lanaya yang emang udah sebesar itu, untuk di game kali ini akan agak susah untuk adanya decision making yang dilakukan oleh Finn. Ini ngambilnya ke arah mana? Karena junglernya itu area of effect-nya sakit banget. Sementara Watt-nya ataupun gold laner-nya pun 1 kali tendang. Literally 1,5 darah, 1,5 bar darah. Dan untuk konteks, Cloud di game kali ini, itu kalau nggak salah tadi ada 6 bar. Jadi butuh hanya 4 tendangan saja dengan tidak adanya lifesteal yang terlalu efisien ya datang dari Cloud untuk menumbangkan Cloud di tangan Bruno. Oke, itu dia teman-teman. Nih, troubleshooting ya dari Dewa United. Sabar, sesaat lagi kemungkinan kita udah bisa memulai dari game kedua agar bisa dinikmati bersama-sama pula. Itu Sako ya nih, dari device-nya Sako tadi. Ya, tapi kalau yang gue lihat sih sebentar lagi kita kayaknya akan masuk ke dalam in-game karena mereka sudah memegang device yang masing-masing. Udah megang semua ya? Udah megang semua, tapi belum sampai ada arahan dari The Master Danang. Nah, Master Danang harusnya ke tengah dulu nih. Apakah dia akan ada informasi? Belum ya? Oke. Oh, udah. Udah. Karena harusnya sih dari overlay-nya udah naik ke atas. Oke. Yap. Ini dia The Master Danang. Kita sebentar lagi akan menuju ke arah back in game. Master Danang, tunjukkan pesonamu sekarang. Oke. Go to the land of down kembali kali ini Koji. Yes. Dan terus sekarang rotasi dari Big Turn Alpha bisa bilang cukup konservatif. Mengingat bahwa mereka punya space yang cukup sedikit sekarang dari Dewa United Esports. Namun Superken. Waduh, itu Ken-nya ketahuan juga. Ken-nya udah ambil posisi di situ loh. Udah nge-camp di situ. Tetap ketahuan juga di mana Lord-nya sekarang udah mulai dibawa ke dalam area defensif dari Dewa. Oke, dan bahkan tadi sempat ada yang ngirim gue fun fact tentang Super Awat. Apa itu? Nggak tahu ya, nanti gue cari dulu ya. Tapi sebelum itu kita akan melihat lagi team fight ya. Dimana Super Sorizo masih menjadi badan. Dipencet sebentar dikeluarkan. All-in menuju ke arah Super Sorizo. Tapi di depan sana Dixon Sakaratul Maut dan Lana yang melepaskan lock-nya. Mencoba untuk menghindar Super Moreno. Dan di sana Super Moreno masih bisa selamat. No Retribution! Tidak ada Retribution! Dilepaskan begitu saja. Berhasil mendapatkan Lord. Mundur ke arah belakang. Super Ken mampukah selamat tapi nampaknya berhasil dirundung. Dan Super Ken masih ada Wesel Trajan. Masih bisa dihindari. Tidak bisa. Super Fin ditutup case. Titip bencana. Lihat, Lord-nya telah muncul. Bahkan diselesaikan oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Mereka fokus ke arah base ya. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan bahkan Dewa United berhasil membawa ke game yang ketiga. Wow, satu metode baru dan cukup aneh udah terlihat kembali. Dari masing-masing junglernya pergi ke arah yang berbeda. Iya. Mungkin dari Super Ken aja tadi mencoba untuk bisa mendekat. Tapi coba Lanaya. Lanaya perginya kemana? Lanaya, dia ngejar ke arah Moreno. Ngejar Moreno, Pak. Joy-nya nggak bisa dibendung. Iya. Oke, sedikit ada perdebatan nampaknya di sana. Kenapa lu pakai retribution-nya tadi tuh? Iya kan? Yes. Nanti bisa digunakan untuk menumbangin ke arah Moreno-nya. Walaupun Moreno-nya tadi masih bisa hidup lumayan lama. Tapi seenggaknya itu menjadi power disasi yang cukup besar juga. Karena di saat Moreno sedang diserang, teman-teman dari Big Turn Alpha cukup konsen terhadapnya. Namun melupakan ke arah Super Ken. Yang ngebuat dia akhirnya tadi tetap bisa nge-stay di arah Lord-nya. Dan ternyata masih bisa diambil Lord-nya di tangan dari Finn menggunakan kajanya. Tapi nggak lama kemudian dengan kontes tersebut yang telah dilancarkan, tim dari Big Turn Alpha ini cukup terpisah dan pada akhirnya terpick off 1 demi 1 dari Dewa United Esports. Dan pertanyaannya adalah, Finn, apa yang terjadi? Ya. 2 kali overextend dan bahkan counter initiate dari Dewa United memanjangkan nafas mereka akhirnya membawa ke game yang ketiga. Yes. Yang dimana menurutku ya inisiasi dari Finn untuk di game pertama dengan Groka itu benar-benar bagus banget. Di game kedua sebenarnya benar-benar bagus juga. Tapi itu baru di arah early game-nya saja. Masuk ke arah mid to the late game-nya entah kenapa aku merasakan bahwa ada paksaan yang overcommit datang dari Finn untuk mengambil ataupun pick off ke arah teman-teman dari Dewa United Esports khususnya ke arah Watt tadi. Namun sayangnya
dengan power potensial yang bisa dibilang cukup minim, akhirnya suppress dilakukan namun gak ada follow up attack-nya. Dan ini nyambung sama key to victory tadi, dengan power dari Vayne harusnya rasional bukan roamer tradisional. Ya, roamer tradisional. Yes. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Lanaya mengobrak-abrik, dia berani banget pakai retribution-nya. Mungkin kalkulatnya adalah kalau dia dapetin Moreno, dia bisa makan belakangnya. Lordnya didapetin sama Bigetron sekalipun, ini akan giveaway. Yes. Dia akan pede kalau ini akan menjadi giveaway. Iya. Dan akhirnya itu pun terjadi, Lordnya muncul, CV seorang diri. Gak akan bisa kemana-mana. Betul. Lihat, CV-nya mau defense, gak bisa. Blazing Duet, bahkan sebelum Blazing Duetnya kelar, dia udah berhenti. Iya. Karena ada Linglung Power. Linglung Power. Dari Five Gaming. Iya, tapi kenapa namanya Linglung Power? Cuman tadi udah kelihatan ya Power. sebenarnya bahwa engagement dari Lanaya menurutku tadi emang lebih worth it dibandingkan dengan power dari Super Ken, yang dimana emang niatnya adalah untuk ngambil ke arah Lordnya, tapi sayangnya itu one way ticket. One way ticket. Gak punya jalan untuk pulangnya, sementara sekalinya Moreno udah tumbang, dan kalau udah nggak ada Moreno, ini bakalan jadi defensive power yang cukup minim. Betul. Datang dari Bigetron Alpha ngebuat cukup mudah untuk melakukan push, walaupun tadi Lordnya udah masuk ke Lord yang evolve. Lord evolve, tapi Lordnya dikacangin. Ya, Buat Jadi apa? bener aja tadi. Dikacangin. Ini masalah, ini di belakang Lord, tapi di depannya ada possibility yang jauh lebih besar yang memberikan keuntungan nih. Itu yang disikat Pak tadi Pak. Joy, Minionnya jalan lagi dan Lanaya become MVP kali ini. Iya, seperti yang tadi aku bilang ya, dengan dari Blood Wings menjadi item utamanya jelas banget. Jadi durability power dari Joy bukan dari concentrated energy, namun dari kombinasi Blood Wings plus Holy Crystal yang bisa memberikan 35% magic power di angka level 15, ngebuat absorb yang dimiliki oleh Joy cukup tinggi. Dan ingat ada Genius Wand dan juga Divine Glaive juga yang ngebuat Lancelot dari Super Ken. Walaupun item defensifnya sudah tebal, tapi tetap sangat-sangat terasa ke badan dari Super Ken. Bahkan tadi Moreno pun aku melihat dengan adanya 2 tangga nada dari Electrifying Beats, itu udah menghilangkan sekitar 3/4 HP-nya. Dan lihat dari segi emblemnya juga udah full dedikasi ke arah damage potensial dengan ada Little Ignition, emblem Magic dan juga Trail. Yang ngebuat otomatis scaling dengan adanya Holy Crystal makin on point lagi. Dan bahkan satu item asuransi tadi kita juga lihat Winter Truncheon untuk adanya momentum di mana dive terlalu dalam, ya udah itu yang harus digunakan. So ini dia untuk dari segi highlightnya, di mana untuk dari play of the game jelas di tangan dari Lanaya dengan pick of potential yang cukup besar banget. Tapi aku setuju dengan impact player yang dibawakan untuk di game kali ini oleh Watt. Dengan adanya power dari Bruno, 1 tendangan, 2 tendangan, itu udah bikin teman-teman dari Bigetron Alpha insecure untuk melakukan teamfight ke depan sana. Karena balik lagi, kalaupun emang nggak dapat tumbangan ataupun nggak dapat kill point ya, seenggaknya Bigetron Alpha pun di saat teamfight dilakukan, mereka keadaannya udah nggak adil. Setengah ataupun mungkin 1/4 darah mereka udah hilang. Dan itu bakalan jadi berat banget kalau dikonteskan kepada teman-teman dari Dewa United Esports. Apalagi dengan turning point mereka yang dapatkan di satu team fight saja. Membuat Dewa United Esports itu kayak benar-benar dimaksimalkan banget dengan satu turning point. Dan lihat bagaimana dari Sorizo yang pertama kali itu di-suppress, gak lama kemudian ada balikan ke arah Kiss yang membuat akhirnya Bigetron Alpha masih punya space yang cukup besar untuk bisa tetap snowball di menit ke-13 tadi. Namun masuk ke menit 18 bagaimana Super Moreno pun langsung ditumbangkan dan tiba-tiba ada power dari CV yang cukup oke untuk melakukan trading, membuat dari 12 tim seakan-akan punya trading yang cukup equal. Namun sayangnya masuk ke menit 21, lihat bagaimana Super Moreno itu benar-benar mencoba untuk kabur terlebih dahulu dan 1 kali, tuh lihat, 2 kali bahkan, 2 kali Electrifying Beats udah ngebuat Super Moreno pun langsung gak bisa berkutik lagi. Tersisanya Super Ken dan juga Supreme saja di arah top lane-nya dan dari CV-nya itu baru hidup. Tapi nggak lama kemudian Super Vayne akhirnya ditutupkan jalannya oleh Kiss dan pada akhirnya base Tara terbuka dengan sangat lebar untuk di-finish oleh Dewa United Esports. Nih gimana lagi? Boleh-boleh. Iya. Dewa awal digerebek abis-abisan tapi ada permainan yang nanggung dan beberapa kesalahan berbalik. Ini ya ampun, ini deretan item yang dimiliki oleh Dewa awal-awal nggak ada semua. Jadi Ya, mereka apalagi sulit banget dapat satu sulit banget. tadi aku juga sempat ngeliat, kalau nggak salah di menit ke-15 deh, kalau goal gap-nya itu semuanya delete oleh Bigetron Alpha, bahkan nggak satu player match up pun yang bisa melebihi gold dari Bigetron Alpha loh, dari Dewa United Esports. Tapi sekarang dibandingkan deh, mid laner aja sekarang udah delete oleh Kiss dengan angka 800 poin. Begitu juga dengan di arah XP dan seterusnya ke arah bawah kecuali di tangan dari Shive dan juga Super Ken. Namun yang paling penting di game kali ini adalah lihat bagaimana item build dari Super Ken itu emang masih ke hybrid seperti di game pertama tadi dengan War Axe, Endless Battle, Garen Helmet dan juga Thunderbelt. Damage-nya udah oke, tapi ingat ini nggak ada item defense ke arah Magic yang khusus ataupun didedikasikan ke arah dari Joy.
yaitu Radiant Armor. Di mana sudah diamankan di tangan dari Sorizo dari segi Radiant Armornya, tapi tidak di tangan dari Superfin karena Superfin emang lebih memilih untuk menahan damage yang datang dari Bruno dengan menggunakan Twilight Armor. Otomatis ini yang ngebuat akhirnya damage ke arah dari Finnya itu nggak masuk dan emang ada beberapa momen di mana Wattnya ketarik dan kalau kita ngeliat dari segi itemnya Watt juga ini udah item terbaik yang ia bisa bawakan gitu loh. Semua aspek udah tercover. Ya, Immortality ada, Wind of Nature untuk dari segi physical defense. Dan kalau kita lihat ke arah Rose Gold Meteor Rose untuk Gold magical defense-nya juga gitu loh. Dan bahkan Haskell, Malefic Roar dan juga Bazooka Fury yang akan menjadi 3 pilar item pertama untuk dari segi damage potensialnya. Ini nggak pakai Windtalker ataupun nggak pakai ke arah Blade of Despair. Tapi damage-nya udah 1700. Bahkan sepatu pun udah nggak ada di tangan dari Watt. Dan ngelihat ke arah Shackle pun aku notice bahwa Blade Armor plus dengan Dominance Ice ini jadi modal defensif paling tinggi untuk melawan ke arah dari Shive. Kenapa? Karena 2 item ini dapetin 160 physical defense yang cukup tinggi untuk tidak bisa totally ditembus dengan adanya power dari Malefic Roar yang dibawakan oleh Cloud. Dan ngeliat dari segi emblemnya yang paling penting di sini menurutku adalah 4 Tenacity yang dibawakan oleh Dewa United Esports. Yang ngebuat mereka ini cukup kuat untuk membalaskan counter setup dari Bigtron Alpha. Apalagi dengan Bigtron Alpha ngebawakan untuk Moreno-nya ya. Ini pull yourself together, lebih ke arah respawn time plus spell time cooldown reduction-nya. Dan yang paling terakhir aku ingin mention adalah emblemnya dari Bruno Watt. Fatal plus emblem assassin ini yang ngebuat adanya penetrasi tambahan plus adanya critical damage tambahan juga yang ngebuat Watt sangat sakit di game kali ini. Oke, itu dia deretan item, deretan dari set talent emblemnya juga yang udah kalian lihat. Waktunya ya untuk nge-screenshot layar. Gitu. Oke, belajar buat belajar di rumah. Tapi itu sesuai kondisi dan kebutuhan Betul. ya. Jangan di semua kondisi kalian kayak gitu itemnya. Benar, dan bahkan kita lihat juga di sini Sandbag udah pasti Super Sorizo. Walaupun Super Ken berhasil menjadi the rich guy, tapi balik lagi itu tidak terlalu cukup untuk membuat mereka bisa bertahan. Dan bahkan kita lihat di mana Lanaya tanpa diduga-duga, early game dia agak cukup terseok-seok, tapi ketika mid game seperti yang kita udah sempat bahas sebelum grafik, sebelum game mulai, ya kan? Wah, itu bener-bener Pak Pulung. Ketika masuk menit mid game, langsung dia ganyang di belakang. Benar kan, lihat dia berani banget lawan siapapun. Dia langsung nggak takut karena damage-nya burst banget. Dan dia juga anti-CC gitu loh. Sekarang di era mid to the late game, yang menjadi perhatian adalah kenapa? Apa yang ditargetkan oleh Finn? Ya, itu dia. Mau Lana ya, mau Super Awat. cuman masalah Betul. kenapa tadi mereka sampai berbuat kesalahan tuh bertubi-tubi terus-terusan gitu loh. Ya itu yang jadi poin utamanya sih. Apalagi tadi kan sebenarnya juga fokusnya ke arah Awat doang kan. Di mana Lananya benar-benar free banget. Bahkan tadi kalau nggak salah dapetin ke arah 10 kill point dengan 1 kali death aja kan. Yang buat akhirnya kill streak-nya cukup tinggi dan pundi-pundi uangnya pun makin tertumpuk lagi di tangan dari teman-teman Dewa United Esports. Padahal kalau kita lihat ya tadi Lanaya juga bermainnya gimana ya cara aku ngesingkatinnya ya. Intinya adalah berani namun safety. Jadi dibawakan oleh Joy untuk di game kali ini dengan 21 menit game sudah berjalan. Wah.